Selamat pagi, sejahtera, shalom, ibu bapak saudara-saudara jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Bapak ibu saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan, pagi hari ini kita semua senantiasa tetap menikmati apa yang Tuhan sudah berikan buat kita semua. Hari yang baru, kekuatan, kesehatan yang baik, yang kesemuanya atas nama kasih. Dia sudah menyatakan kuasanya buat saudara dan saya, buat kita semua yang senantiasa mengandalkan kuasanya dalam setiap perjalanan hidup kita. Pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk bersama-sama sebelum melangkah berkarya dan melaksanakan panggilan dan pengutusan kita. Mari kita masuk dalam saat teduh untuk menghayati kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, di pagi yang indah ini kembali kami datang merendahkan hati, pikiran, bahkan diri kami di hadapan-Mu, seraya mengucap syukur atas segala berkat-Mu. Kami boleh dihantar memasuki hari yang baru, kami boleh diberikan kesehatan. Sebelum beraktivitas, kami ingin Tuhan perlengkapi kami, penuhi hati kami dengan bejana hidup kami dengan firman-Mu. Dan tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti dan memperlakukannya seturut kehendak Tuhan. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan, bacaan kita pagi hari ini terambil dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-9, ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Yang penekanannya terdapat di dalam ayatnya yang ke-16. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkan dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya mereka membagikannya kepada orang banyak itu. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita di pagi hari ini berkata, berdoalah agar kita bisa menjadi berkat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan, kisah Yesus memberi makan 5.000 orang, sesuatu hal yang mungkin secara logika manusia, secara intelektual manusia, melihat peristiwa yang pernah terjadi dalam pelayanan Yesus, hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Kita bisa baca di sini apa yang dikatakan. Yesus memecah-mecahkannya dan berdoa memohon berkat. 5 roti dan 2 ekor ikan dapat memberi makan 5.000 orang. Sesuatu yang sangat spektakuler bagi orang masa kini. Kadang untuk menerimanya secara logika, banyak orang mengatakan itu mustahil, itu cerita, hanya cerita hayalan, itu hanya cerita fiksi dan sebagainya. Lukas sejak awal mengatakan dia meneliti, dia menulis semuanya itu berdasarkan fakta dan penglihatan banyak orang. Jadi ini bukan sebuah fiksi, tetapi sebuah kenyataan di mana Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan sebagai saksinya adalah para murid yang awal mulanya mereka mengatakan, bagaimana memberi makan, malah disuruh pulang cari makan masing-masing. Tapi Yesus mengatakan, kamu harus memberi mereka makan. Sebuah ajakan dan sebuah teguran di mana murid-murid harus memiliki kepekaan dengan kondisi masyarakat yang waktu itu mengikut Yesus kemanapun. Maka rasa lapar ini menjadi sebuah gangguan dalam mereka menerima pengajaran Yesus. Karena itu Yesus peduli sekali dengan orang banyak yang pada waktu itu Yesus sadari mengikut Yesus begitu lama, perjalanan yang panjang. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, beri mereka makan. Kamu harus memberi mereka makan. Apa yang ada padamu? 5 roti dan 2 ekor ikan. Saudara-saudara, itu yang kemudian menjadi sebuah mujizat. Apa yang ada padamu, bukan apa yang tidak ada padamu. Saudara-saudara, mari kita coba cermati. Ada 2 hal yang kita ingin lihat di sana. Yang pertama,
Yesus tidak minta kita lebih dari apa yang kita tidak miliki, tapi Dia mengatakan apa yang ada padamu. Maka itulah yang menjadi berkat ketika kita menyerahkan diri secara total kepada Dia. Yang kedua, doa adalah satu tempat di mana kita bisa mengungkapkan pergumulan kita, maka berkat Tuhan itu datang. Ketika kita dengan doa dan yakin apa yang ada pada kita, ketika kita serahkan pada Tuhan, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan, itu akan bisa menjadi berkat. Mari saudaraku, di pagi hari yang indah ini, kita semua akan berkarya. Tuhan katakan, apa yang ada padamu, bawa itu kepada Tuhan, dan minta berkat dari Tuhan. Maka hari ini akan menjadi berkat bagi saudara ketika kita dengan totalitas kita menyerahkannya. Sebelum kita bekerja, serahkan pada Tuhan dalam doa kita, maka semuanya terlaksana dengan baik. Jadilah berkat Tuhan dimanapun saudara berada. Dan kepekaan kita harus kita tetap tingkatkan, yaitu dengan kedekatan pada Tuhan, lalu kita melihat di lingkungan, maka disitulah kita bisa menjadi berkat. Selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Pagi hari ini kembali kami dapat menikmati berkat Tuhan. Kami ingin berdoa untuk jemaat Tuhan Sektor Pelayanan 4 yang dalam keadaan tubuh yang lemah, Ibu Fatima Tambunan, Ibu Lita Simarmata, Bapak Hendrik Siregar, dan Bapak Mabet. Tuhan berkati saudara-saudara kami ini, dan mereka mendapat selalu kekuatan dan pemulihan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun kelahiran Saudari Pinkan Enosia Basaul. Tuhan berkati sukacita, pertambahan usia, senantiasa Tuhan nyatakan berkat-berkat-Mu. Pagi hari ini juga kami mau berdoa untuk pegawai kantor gereja, koster keamanan. Tuhan Yesus berkati tiap pribadi, tiap tanggung jawab yang mereka jalani. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga Sektor Pelayanan 4, keluarga Penatua John Siregar, dan keluarga Bapak Jati Susilo. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Jemaat-jemaat GPB dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat-jemaat yang ada di Mupel Jakarta Selatan, Tuhan juga memberkati. Demikian juga untuk BP Mupel, Tuhan berkati para pelayan firman dan sakramen dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberkati dengan tugas panggilan kami masing-masing. Inilah doa kami di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.